Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya akan bercerama tentang akan menceritakan sejarah kisah hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Yastrib atau yang sekarang dikenal sebagai Madinah. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Yastrib pada 622 Masehi menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Dalam hijrah itu Nabi bersama Abu Bakar As-Siddiq, sang sahabat terkasih, menempuh perjalanan panjang ratusan kilometer, masuk bertahan 3 hari di dalam gua Sur menuju tempat yang kelak berubah ya, namanya menjadi Madinah. Tahun-tahun menjelang hijrah itu Nabi Muhammad kehilangan istri tercinta Khadijah, disusul dengan meninggalnya sang paman sekaligus pemimpinnya Abu Thalib. Orang-orang Makkah semakin terbuka untuk membunuh Nabi Muhammad. Sementara itu, di Yastrib, suku yang dahulu dominan, Bani Qailah, terpecah menjadi dua faksi yang bermusuhan, Aus dan Khazraj. Mereka baru saja merasakan perang Bu'as, perang sipil dan konflik terbesar keempat, yang menelan lebih banyak korban. Pada musim panas, pada tahun 620 Masehi, 6 orang dari suku Khazraj datang ke Mekah untuk berziarah. Mereka sementara tinggal di Aqobah. Di sanalah orang-orang ini bertemu dengan Nabi Muhammad. Tetapi Nabi tidak mengenal mereka, orang-orang yang dari suku Khazraj. Tapi orang-orang yang dari suku Khazraj ini sudah mendengar soal Nabi Muhammad dan kenabiannya ketika Rasulullah menyampaikan ajaran, dan mereka langsung menerima. Orang-orang dari suku Khazraj ini berkata, kami telah meninggalkan kaum kami karena mereka terjadi oleh kejahatan dan permusuhan. Jika Allah mempersatukan mereka karena engkau, maka tidak akan ada yang lebih mulia daripada dirimu. Kata dari orang-orang yang dari suku Khazraj. Pencerahan yang dialami 6 orang itu menjadi awal perubahan musim panas berikutnya. Di musim panas berikutnya, tepatnya 621 Masehi, ada 12 orang dari Yastrib yang kembali datang ke Aqobah, termasuk dari dua dari suku Aus. Mereka kemudian berbayat kepada Nabi yang dikenal sebagai bayat Aqobah pertama. Sebagai jawaban, Nabi mengutus Mus'ab bin Umair ke Yastrib untuk mengajari orang-orang ini cara salat dan cara bacaan Al-Quran. Ajaran Islam yang sederhana mengikat makin banyak orang. Pada tahun 622 Masehi, di Aqobah ada delegasi 73 laki-laki dan 2 orang perempuan. Di bawah terang bulan terjadilah bayat Aqobah kedua. Perpindahan ke Yastrib tinggal menunggu waktu. Musim panas di tahun 622 Masehi itu, Muslimin Mekah diam-diam mulai hijrah ke Yastrib secara sendiri-sendiri atau dengan kelompok kecil. Lambat laun yang tersisa tinggal rumah tangga Nabi dan Abu Bakar. Orang-orang Mekah berencana untuk mengakhiri hidup Nabi Muhammad secepatnya. Mereka mulai khawatir dengan kekuatan umat Islam yang terbentuk di Yastrib atau di Madinah. Rencana mereka disusun, setiap kabilah mengajukan seorang pemuda tangkas bersenjata. Tujuannya adalah untuk membunuh Nabi bersama-sama. Dengan cara itu, Bani Abdul Manaf tidak dapat memerangi semua kabilah sebagai balas dendam. Selain itu, tebusan darah yang bertumpah dalam penyergapan malam itu akan ditanggung bersama. Sore hari sebelum penyergapan, Nabi Muhammad sudah mendapatkan petunjuk dari malaikat Jibril. Tiba saatnya untuk hijrah. Dia langsung menemui Abu Bakar dan menyusun rencana keberangkatan. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib diminta Nabi untuk ditinggal di Mekah, menjaga barang-barang yang dititipkan kepada beliau di rumah. Karena pemuda yang bertugas membunuh Nabi sudah berjaga-jaga hingga malam. Ketika mendengar suara wanita di dalam rumah Nabi, Saudah Ummu Kulsum, Fatimah dan Ummu Aiman, mereka berpikir ulang. Orang-orang ini tidak mau mempermalukan diri dengan melanggar kesucian rumah seorang Arab. Selain itu, melihat seseorang yang mengenakan selimut hijau Nabi, selimut yang dibawa dari Hadramaut, kata pemuda itu memilih menunggu. Situasi berubah jadi kacau ketika fajar tiba.
dan mereka menyadari pemakai cambuk itu bukan Nabi Muhammad, tetapi Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad dan Abu Bakar sudah keluar dari Mekah pada malam penetapan itu. Lolos begitu saja dari pandangan mata mereka. Nabi Muhammad dan Abu Bakar memang memilih rute dan waktu yang tidak seperti perjalanan pada umumnya. Mereka tidak langsung bergegas ke Yathrib, tapi ke arah selatan menuju gua di Gunung Sur. Amir bin Khairah, pengembala domba-domba Abu Bakar, mengikuti keduanya dari belakang bersama gembalaannya untuk menyelamatkan jejak. Nabi Muhammad dan Abu Bakar bertahan 3 hari di gua, di gua Sur. Panjang waktu itu mereka mendapatkan bantuan putra-putri Abu Bakar, Abdullah dan Asma. Mereka memperoleh informasi pula bahwa orang-orang Mekah menawarkan hadiah 100 ekor unta bagi siapa saja yang menemukan Nabi Muhammad dan membawanya kembali. Mata-mata orang Badui dan para pembunuh hadiah terus berupaya mencari, tapi sang Nabi Muhammad tidak ditemukan. Setidaknya terdapat 3 mukjizat umum yang dikisahkan selama 3 hari ini, yaitu adanya sarang laba-laba di depan gua yang mengecoh para pemburu hadiah, hinggamnya burung dara, dan tumbuhnya pohon yang menyematkan keberadaan Rasulullah bersama sang sahabat. Namun hal yang paling menyentuh adalah ketika Abu Bakar gelisah. Lalu sang Nabi berkata, Abu Bakar, apa engkau menduga bahwa kita hanya berdua, ada yang ketiga, yaitu Tuhan. Nah, itu setelah 3 hari berlalu, Nabi dan Abu Bakar keluar dari gua. Amir bin Khairah membawa seorang pemandu jalan beserta 3 ekor untanya Abu Bakar. Untuk mengelabui rombongan pencari yang mengawasi semua rute yang diketahui dari Makkah ke Madinah, Nabi dan Abu Bakar mengendarai unta dengan arah yang berlawanan. Mereka terlebih dahulu bersegera ke arah barat daya sampai tiba di pantai Laut Merah. Yathrib memang ada di utara Mekah, tapi ini adalah rute yang paling mungkin demi keselamatan Nabi dan Abu Bakar. Barulah dari sepanjang pantai sebelum berbelok ke arah Yathrib. Tibanya Nabi Muhammad di Yathrib adalah titik penting bagi sejarah Islam. Sang Rasul kemudian membentuk kekuatan baru di tanah Arab yang tidak dipersatukan oleh ikatan darah atau ikatan apapun, kecuali persaudaraan atas dasar keimanan kepada Tuhan Allah. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.